Asini rohama dihamu dohot dame nasihat Tuhan debata amata dohot nasihat anakna Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Ora samanginang tabuka mah hatani debata bari tanauli di pertanyaan tabor nginon Yesaya 66 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Songono madidok hatani debata. Marlasmi roha mahamu rabdohot Jerusalem. Jalamarulupuluk mida ibana sude hamu aleaka na holong roha di iban. Marlasmi roha situ tuma rabdohot ibana sude hamu aleaka na marsak roha mida ibana nasai laut. Asa manusu hamu jalamahapan siat bagot niaka apulapunai. Asa marsobur hamu jalamar sabam ni roha sian hinagudang ni hamuliaon nai. Ay songonodo hata ni Jehovah idama ahu patongoto tu ibana hadameon songon batang ay kudang na jala songon sungai nasirne hamuliaon niaka bangso parbeg asa manusu hamu ikon nabing-abingon na hamu jala dideng-didengon na hamu di apuana songon bawa nanyapul ni inana songonido ahu mangapuli ibana tongotahe di bagasan Jerusalem do hamu tarapul sogut jala iya dong di ida hamu songoni gabilas marohamuna jalan martubur holi-holi muna songon ikau rata gabi patar tartada tangan ni Jehovah tu akan naposona jalari masna tu aka musuna disima sahakna hurian itu hata hamuna amanami inanami gabe topik di bagasan mingguon gabe tinopa na ibar gabe tinopa na ibar hurian itu hata dalam sebuah pembicaraan yado makatatai hami dohot ya dohono marupani seorang pengusaha sukses halak kita dan bahkan sampai sekarang tetap eksis dalam usahanya. Wallahu togiho kami nasida asa naing ma berbagi informasi, berbagi strategi ataupun kiat-kiat untuk boleh bersama-sama ikut sukses atau memenangkan pertandingan kehidupan ini. Memang sekilas orang-orang melihat dia bata bodoh ibana dinggan dongoluna sonari ngasonang be ibana. Tapi ternyata dalam diskusi itu, dalam pembicaraan itu Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang selama ini dia tidak pernah ungkapkan. Ada satu hal yang selama ini dia tidak pernah tunjukkan, nyatakan kepada orang-orang. Ima boleh tengok dope krisis moneter tahun 98. Dohono marupani ibana masada nagabi korban di bagasan. Bukan hanya tentang berbicara tentang usahanya yang mengalami kemunduran atau bangkrut, tapi juga mengalami kerugian yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, orang-orang
sanak saudaranya meninggalkan mereka. Ajol mau doraya tea manginang molo adong di iba baru pe todong niba mai molo sadong di iba bedakuta dai inna rupanya. Dia tidak pernah mengutarakan tentang peristiwa itu, tapi dia mengalami hal itu. Bagaimana usaha, bagaimana yang telah dia bangun saat itu benar-benar tidak ada lagi yang tersisa di dalamnya. Tidak ada lagi yang tersisa, bahkan dia harus menutup banyak lubang untuk memulihkan kembali semua itu. Jalanahu macik akatodong keluarga nang ale-ale pe gebe madeu dosian nasida. Jepe dohono namang inang bahwa pada masa itu dia memang benar-benar mengalami pergumulan. Jiwanya benar-benar haus, hidupnya benar-benar dalam kehampaan, keadaannya benar-benar sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Saudara-saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehampaan itu, dalam keheningan itu, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Saya mertanyangi do ibana, alai seperti tidak ada tanda-tanda. Bahkan semakin diperparah karena tidak ada solusi yang dia temukan. Ale disadetiki di namartangi yang ibana seperti ada sesuatu yang kemudian mencerahkan pikirannya. Nama dok bahasa ikut tangis so, bahasa ikon manol soliho di situasi ini. Hatinya seperti diajak untuk melihat kembali realita itu pereng. Muleboy dope bangkito babangkit mak. Alai mulu naik sosoni do ngolu bahoma inna. Alanido di dalam keheningan itu dia seperti tergerak dengan satu ungkapan yang mengatakan, mungkin inilah waktu yang diberi Tuhan bagi saya untuk berbenah kembali. Mungkin inilah waktu yang diberi oleh Tuhan bagi saya untuk berbenah kembali. Tuk pedohonon mamuka sian nama dasor pe alai. Adong dope si halasonon, boy dope dimulai nang pe madasor ibana. Tuk pedang adong be naboy si pangasahonon nabe di bagasan ngoluna tidak ada lagi yang bisa dia harapkan, tapi dia masih memiliki satu jiwa, satu tubuh yang masih bisa berdiri, masih kuat, dan masih bisa bekerja. Kalaupun orang-orang di sekitarnya sudah tidak ada lagi, tapi dia masih memiliki Tuhan yang dia pasti boleh mengangkat dia kembali. Jadi peristiwa itu tidak pernah dia katakan, tetapi dia pernah mengalami situasi itu. Bukan lagi berangkat dari nol, tetapi berangkat dari minus. Tapi lihatlah, dia berjalan pelan-pelan, dia memulai kembali dari awal, dan hingga pada akhirnya dia berada kembali di puncak kesuksesan itu. Tiki masa pandemi Mei, budak kala na mundur, susuku kami manasida, bahasa tetap eksis hamu, ada pengalaman saya, ido gabe dibuka iba nama kisah krisis monetary. Dia belajar dari pengalamannya itu. Sehingga dalam situasi apapun, bahkan pandemi kemarin pun, itu seperti tidak ada apa-apanya bagi dia, karena dia bahkan sudah mengalami yang lebih parah dari hal itu.
Amanginang boy do rata bayakon nak kaning molutup pehupa buah keadaan ni ale boy do pitor tabayakon. Bagaimana ketika kehidupan ini benar-benar sudah berada di titik terendah, tidak ada yang bisa kita harapkan, tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini, tapi apapun ceritanya, kita harus tetap berjalan. Bagi orang-orang yang pernah mengalami hal itu, mungkin dia bisa merasakan betapa kosongnya hidup ini ketika berada dalam situasi yang demikian. Wasa pola hutogi hot kita masuk ke situasi nasi songoni amanginang ima go barat di tonga-tonga ni bangsa Israel hati hai. Ima go barat ni perasaan pakilalaan ni bangsoi. Walaupun mereka sudah dalam arak-arakan menuju tanah perjanjian itu, kembali ke Yerusalem, tapi itu masih di luar dari ekspektasi Allah. Boha ainung ngatarulang putai, ainung ngatarulang putai dan ngadong bemanang naa hadisi. Tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa untuk mereka harapkan lagi. Jala yang paling pahit adalah mau tidak mau, suka atau tidak suka, meletup peluja nasida, meletup pedang malum dope rohana sidai, meletup pedak suang dope luja nasidai, alai anggo debata mado ikotok tong dohamu mardalan inna. Mereka harus menerima kepahitan itu, mereka harus menerima kenyataan itu, mereka harus memulai kembali semuanya, sekalipun benar trauma dalam perhambaan Babel itu belum hilang, kesakitan, keletihan dalam tubuh ini belum sembuh sepenuhnya, tetapi ya mereka harus tetap memulainya kembali. Itu nak kaning nataida di baga satur pukon. Bagaimana ada satu pergumulan dalam diri mereka. Muhado bahenon nami musem, sia dia ma mulaan nami. Dari mana kami harus memulai dan bagaimana kami harus memulainya kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 66 ayat 10 sampai 14 ini bisa kita katakan sebuah janji penghiburan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel di tengah-tengah situasi yang demikian. Janji penghiburan, janji pemulihan, janji penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel dalam situasi nataida sinakingani naso adong bepola si parbagahonon nasida, naso adong bepola yang mereka harapkan, bahkan di dalam kebingungan mereka tidak tahu mau memulai dari mana, tapi Allah telah mendahului semuanya itu di dalam janjinya. Bahkan yang lebih menarik, janji itu diibaratkan seperti seorang anak terhadap seorang ibu, seorang bayi terhadap seorang ibu. Najepe dohono namang inang tiki PCP sehita di ngotamu do PTH tiki PCP sehamu daung raate au pedak kui ngotong hido aledo pinamana perdalanna jala dung nihilala namar PCP se gabe dapo roha matutu o ido ate tak pola hea suku non najulu boha pertumbuhan di bawah dakya pola suku non najulu boha do carana malua iba toktong marsahi pehiba boy do mulak sehat museng adong pe ancaman dohok bahaya kita tidak dimangsa tetapi selalu dalam keselamatan. Itu bahet boy magudak kita jaladung magudak pe baru pe taboto. Ada rasa aman,
ada rasa nyaman, dan bukan hanya sebatas itu, tapi seiring berjalannya waktu, kita juga bertumbuh di dalamnya. Sebuah metafora yang harus benar-benar menyadarkan kita tentang cara Allah selalu menyertai umatnya. Bukan dengan apa yang dipikirkan manusia, tetapi Allah bisa memakai apapun untuk selalu menyertai umatnya. Apa yang mau kita renungkan dalam perikop kita hari ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita diajak, bersukacitalah engkau, marlasni roha mahamu, rab dohot Yerusalem. Isedo Yerusalem nanidok na di bagasat terpuko. Benar Bapak Ibu, Yerusalem itu selalu menuju kepada sebuah kota, sebuah tempat geografis. Tapi kalau kita pahami dengan lebih luar biasa, sesungguhnya itu bukan hanya berbicara tentang sebuah tempat, sebuah wilayah semata, tidak. Tetapi sesuatu di mana Allah telah menetapkan, dari situlah ketika engkau boleh bersama-sama, ketika engkau boleh hidup bersama-sama dengan baik, dari situlah engkau akan mendapatkan semua kebaikan-kebaikan itu. Itu sebabnya metafora yang digunakan juga adalah tentang seorang anak bayi dengan seorang ibu. Ketika seorang anak masih selalu hidup dalam ibunya, dalam dekapan ibunya, begitu juga sang ibu masih dalam bersama dengan anak-anaknya, maka bisa dipastikan untuk kebahagiaan dan keberlangsungan mereka pasti akan baik-baik saja. Yerusalem digambarkan menjadi seperti seorang ibu bagi umatnya. Ale dada hola sada ingana butina na indohonon na alay naik patureon na mamusek songon na pinangido ni demata, di mana Yerusalem telah ditetapkan menjadi pusat peribadahan, di mana Yerusalem telah ditetapkan menjadi tempat hadirnya para hamba Tuhan, kabar baik bagi setiap dunia ini. Satu sisi benar berbicara tentang sebuah tempat semata, tapi juga satu sisi mari kita lihat Tamanginang ini juga berbicara tentang suatu keadaan di mana ketika tempat itu benar-benar menjadi tempat pusat peribadahan, melambangkan hadirnya Allah, tempat hadirnya firman Tuhan diberitakan, maka disitulah akan tercipta berkat yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Ida ubahet didok marlasni roha mahamu rab dohot Yerusalem. Nah naik dohonon na tutonga-tongata tu pedi berek kamu sarulang nuai kutai paulihamuma pajongjok kamu ma manoba beribadalah engkau di dalamnya. Sebab itu bukan hanya tentang sebuah tempat semata, tetapi sebuah keadaan di mana molo marsari ngarhatani debata, molo tarbege de puji-pujian, molo di patu begehon hatani debata. Sahatma asiasini Tuhani, tu saluhut pangisini hutai, nang pangisini bagasi. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, dalam Deutero Yesaya itu selalu digambarkan tentang Allah yang telah meninggalkan umatnya. Tapi tentang Trito Yesaya dalam perikop ini kita melihat Allah telah kembali mengasihi umat Israel. Itu sebabnya Dia berjanji kepada umatnya untuk memulihkan kembali keadaan mereka, tapi dengan satu catatan. Ikora dohamu na marlas rohai. Ikora,
hatarap namar lapatan. Mari, ayo kita bersama-sama. Daksai holan amata na ikon makarikoto namar minggui. Daksai holan aka inata na makarikoto namar minggui. Daun ikorakdo dua ja nang aka danak be. Memang aka peristiwa nazulu maraya dia manginang anggubui unang be mahasa nasongoni di zaman modern wae. Holan napataru hona mata saat di gerbang termulak nazulu mayate anggun waing ikorak beribadah do hitada. Anggun waing ikorak udur mahita tu bagas joroy. Jala bagas taipe ido nakaning natado itu bukan hanya berbicara tentang suatu tempat, tidak. Yesus pernah mengatakan memperbaharui kembali, menyederhanakan kembali pemahaman itu dengan yang mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Bagas taipe boy do gabe Jerusalem, gabe ibadah, gabe puji-pujian di tonga-tonga ningoluta. Alani nang di bagas taipe muluna naik batu begi hona kaede tauji mamuseng ate amanginang mulu ede ahadu tahe rohana 2 hari rohani ikubui 10 hari dah. Nak terbalik nahudok bagi di sidungo di doa ibuku. Ale habis 2 lagu masuk lagu rohana statue ini teh. Yerusalem bukan hanya sebuah tempat semata Bapak Ibu, tapi suatu keadaan. Itu sebabnya firman ini mengajak engkau harus bersama-sama dengan Yerusalem, dengan tempatmu menghadirkan Allah, dengan membenahi kembali kehidupanmu, dengan membenahi kembali peribadahan itu, dengan membenahi kembali semuanya di dalam kehidupan kita ini. Jadi memang kita harus akui, kita masih banyak belajar tentang bagaimana untuk membangun keluarga yang benar-benar hidup dalam peribadahan yang sungguh-sungguh. Israel diajak bukan hanya tentang personal mereka, tetapi seperti yang sering dikatakan Yeremia, di mana kamu berada, di situ pun kamu harus selalu menjadi berkat. Jadi yang pertama yang mau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, karena Allah telah berjanji, maka kita diajak untuk bersukacitalah. Apa yang mau kita mulai pun, bahkan dalam titik terendah sekalipun, ketika kita memulainya kembali, terlebih memulai di dalam Tuhan, membangun kembali sebuah persekutuan itu, mengedepankan Tuhan kembali di dalam kehidupan kita, membenahi kembali setiap kehidupan kita ini. Ingatlah, Dia sendiri yang akan datang memancarkan, mengalirkan sukacita itu, kedamaian itu, kebahagiaan itu kepada setiap mereka. Napa dua hona naing berengot tahurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus. Kalau tadi kita berbicara secara komunitas, maka mari sekarang kita renungkan panggilan kita masing-masing. Memang ada sisi adong do kecemburuan di son terlumubi hami aka amaon bahasa gebe dido inang pangit tubuh ama parsinuan indah teh amdo nama boto hita hamu akaina nami bahasa dido hamu pangit tubuh.
Tang naholan na manubuhon dah. Tang naholan na manubuhon na nang dohonon na disi. Alai berek kamu mamuka siap pese-pese, siap kamu dong jadi dengan ibana bagudang. Karena memang ya selama dia berada dengan dekapan dengan ibunya baik-baik, maka bisa dipastikan anak itu akan bertumbuh dengan baik. Tung lo japeaka inai, nah pasti saleleng di lehok kamu sumber kehidupan tidak danaki saina bagudang maibana. Jadi memang adong lo dalam sada tulisan, memang kaum bapak-bapak harus lebih banyak sadar diri lah inna. Allah idok songonon mulu dibadikon rupani, memang mulu dibuan antara pilihan dongan na mardalat tumol pasti pilih ton na bapakna daripada omakna. Itu teh anggo didok tidak danaki dongan na madongani ibana tumol lise do pilih ton na bapakna do pasti. Alai dalam situasi-situasi tertentu paling ya pada umumnya ate amanginang. Ini hasil sebuah penelitian ini. Paling 10-15 maksimal setengah jam tahan aka ama. Berbuat mereng-mereng ate. Bapak-bapak itu inna do dah. Alai au saya pelajari do nak sangat dak tohoi senang niku do. Artinya untuk menenangkan hati si anak ukato do inong nei daripada bapakna saya jupe saya lek saya tangis do peda dan lagi alai olah dihaul dia bing inong na bohado torsodo dengi anggo aka ama tu dia do ikut dibuat tu dia ijo ma par es krim ijo ma par dia ipe habis es krim tangis museng. Saya tidak mau mengatakan tentang hal itu sesungguhnya Bapak Ibu, tetapi ini secara personal mari kita hidupi kembali panggilan kita itu dengan baik. Ketika kaum ibu dikatakan sumber kehidupan, maka jadilah seorang ibu yang memang benar-benar membawa kehidupan bagi rumah tangga, keluarga, dan anak-anak. Dan itu yang dipakai dalam perumpamaan ini metafora. Seorang ibu yang benar-benar menjadi sumber kehidupan bagi anak-anaknya. Yerusalem menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Israel. Panggilan kita mau mengingatkan kita tentang panggilan masing-masing, terlebih janji-janji kita di hadapan Tuhan. Hidup ubahen saya ditugihot do hita ate manginang ganup nanaing fasahaton aka iana kotai, apakah itu untuk tentang baptisan, apakah itu untuk menyaksikan iman. Saya dong depada di hita akan atoras nadangi. Selalu ada janji bagi kita orang tuanya. Naulu doho naulu nang nanaing majala ulau nabadia pe oh pak suku-suku ni anggota lu suku-suku parjulu gugudo olu ale suku-suku paupaton naulu doho manesa dosa ni dongamu songon ya lu sido alai olu met hatana ala dirajumi ibana borak dote. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kalau tadi dalam sebuah komunitas kita bersama-sama, maka dalam secara personal juga, mari kita tempatkan diri kita itu dalam panggilan kita masing-masing.
Saya tidak menyebutkan tentang hal-hal secara spesifik, tapi secara umum setiap orang haruslah menjalani itu dengan baik. Ketika ibu menjadi sumber kehidupan bagi keluarganya, maka biarlah sang bapa yang akan menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Bukan hanya kehidupan secara jasmani, tapi juga dalam kerohaniannya. Biarlah kaum bapak yang menyempurnakannya di dalam kehidupannya. Ida ubahan nakaning tadok. Saya maholan cerita nazulu, akka cerita-ceritai, nahola sahat di gerbang amatai, dungi mula museng, dung dapot jam mula iala museng, anggui saya maholan nazulu, anggun waeng tapature ma museng, tabenahi ma museng, amang inang, ala nariko dihita do. Jala baga-baga ni debatado nama doktu kita molo nung ngarap kita. Waktu begehon puji-pujian ni naik kosahap ma atka pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ni lolita. Itu sebabnya Yerusalem, umat Israel diajak bergembiralah engkau. Bukan hanya secara pemulihan tatanan kota semata, tetapi lihatlah bagaimana janji Tuhan itu berlangsung mulai daripada saat itu. Yerusalem menjadi pusat, Yerusalem menjadi dasar dari segala sesuatu tentang apa yang terjadi di dunia ini. Sebuah ajakan untuk bersuka cita ala debata naung roh gabe si balua di tonga-tonga.